Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Lilis Karlina dengan BP 1911021007, Elsya Rahmi dengan BP 1911022015, Rizka Suryaningsi dengan BP 1911022031, dan Dita Andriana dengan BP 1911022033. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai artikel yang berjudul The Effect of Non-Financial Measures on Employee Motivation to Participate in Target Setting. Baiklah, kita masuk pada bagian pertama, yaitu Introduction. Penelitian tentang sistem pengukuran kinerja menjadi semakin terfokus pada perspektif karyawan yang bertentangan dengan perspektif organisasi. Studi ini berfokus pada peran motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada hubungan antara ukuran kinerja dan kinerja kerja karyawan. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan berbagai aspek partisipasi karyawan, termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan untuk partisipasi dalam mempengaruhi sikap karyawan, perilaku, dan kinerja. Motivasi karyawan ada ketika karyawan memiliki beberapa kebutuhan intrinsik atau ekstrinsik untuk dipenuhi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memastikan apakah ukuran non-finansial sebagai kriteria evaluasi kinerja. Yang kedua, sejauh mana motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan yang ketiga, sejauh mana motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang kedua, ukuran kinerja dan motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang ketiga, pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol atau terkendali untuk berpartisipasi terhadap prestasi kerja karyawan. Selanjutnya kita bahas mengenai pengembangan hipotesisnya. Yang pertama yaitu ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Bagian ini berkaitan dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi, maka sumber motivasi berasal dari diri sendiri. Tujuannya adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan intrinsik karyawan, bukan kebutuhan organisasi. Karyawan dikatakan termotivasi secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam target jika mereka berpartisipasi karena mereka menghargai partisipasi itu sendiri. Karyawan yang kinerjanya dievaluasi sebagian besar berdasarkan ukuran keuangan yang dapat diidentifikasi cenderung lebih termotivasi secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target dibandingkan dengan karyawan yang kinerjanya dievaluasi sebagian besar berdasarkan sedikit atau tidak ada kinerja keuangan yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengusulkan dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama, sejauh mana ukuran non-finansial yang dapat diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan secara positif terkait dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hipotesis kedua, sejauh mana ukuran keuangan yang dapat diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan secara positif terkait dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Baiklah, selanjutnya pengembangan hipotesis yang kedua yaitu ukuran kinerja dan motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Pada bagian ini, penulis menyimpulkan bahwa manajemen puncak kurang memiliki pengetahuan tentang ukuran kinerja dan keuangan daripada karyawan tingkat operasi. Asimetri informasi cenderung tinggi. Manajemen puncak cenderung untuk memulai dan memaksa karyawan mereka di tingkat operasi berpartisipasi dalam penetapan target untuk mengumpulkan informasi pribadi karyawan mereka tentang tindakan dan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran non-finansial digunakan dalam evaluasi kinerja, karyawan
Motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target cenderung tinggi. Sebaliknya, ketika ukuran keuangan digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan, motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak mungkin terpengaruh. Sehubungan dengan itu, maka penulis mengusulkan hipotesis 3, sejauh mana ukuran non-finansial digunakan sebagai kriteria untuk evaluasi kinerja karyawan secara signifikan terkait dengan motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya hipotesis 4, sejauh mana ukuran keuangan digunakan sebagai kriteria untuk evaluasi kinerja karyawan tidak secara signifikan berhubungan dengan motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya pengembangan hipotesis yang ketiga, pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan. Penelitian ini berfokus pada motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, dengan kinerja pekerjaan karyawan sebagai variabel dependen. Bagian ini menjawab pertanyaan apakah motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target dikaitkan dengan peningkatan kinerja kerja karyawan. Ada beberapa kebutuhan untuk membedakan antara faktor-faktor yang membuat suatu aktivitas secara intrinsik menarik bagi karyawan dan faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dengan baik. Karyawan dengan kecenderungan untuk berpartisipasi dalam urusan kelompok cenderung secara intrinsik termotivasi untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karyawan tersebut juga cenderung termotivasi secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam banyak kegiatan organisasi lainnya. Argumen-argumen peneliti terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi yang terkait dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi mungkin belum tentu terkait dengan peningkatan kinerja pekerjaan. Sehubungan dengan itu, maka peneliti mengusulkan hipotesis 5, motivasi intrinsik untuk partisipasi dalam penetapan target tidak terkait dengan prestasi kerja karyawan. Yang selanjutnya itu pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi terhadap prestasi kerja karyawan. Bagian ini membahas hubungan antara motivasi ekstrinsik terkontrol dan kinerja kerja karyawan. Menurut Crane dan Liao, tahun 1988 mengidentifikasi 3 cara di mana partisipasi karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Yang pertama, melalui penetapan tujuan anggaran yang lebih tinggi. Yang kedua, dengan meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan anggaran. Dan yang ketiga, melalui manfaat kognitif yang diperoleh dari berbagai informasi selama partisipasi. Dengan kata lain, pengungkapan informasi oleh karyawan melalui partisipasi karyawan dapat mengarah pada penetapan target yang lebih tinggi, dapat meminta komitmen tujuan yang lebih tinggi dari karyawan, dan dapat bertindak untuk memperjelas tugas dan tujuan. Partisipasi yang timbul dari motivasi ekstrinsik yang terkontrol dilihat sebagai saluran pertukaran di mana karyawan dan atasan mereka dapat memberikan dan bertukar informasi untuk memanfaatkan tujuan informasi dengan lebih baik. Peneliti menyimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penargetan kemungkinan besar akan dikaitkan dengan peningkatan kinerja karyawan. Peneliti mengusulkan hipotesis 6, motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk partisipasi dalam penetapan target berhubungan positif dengan kinerja kerja karyawan. Baiklah, yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan survei berupa kuesioner. Penelitian ini diarahkan pada karyawan di tingkat operasi atau storefront level atau berlawanan dengan manajemen puncak. Ketika peneliti meminta nama sampel dari organisasi untuk berpartisipasi dalam penelitian, peneliti meminta nama karyawan tingkat operasi dengan beberapa tanggung jawab manajerial karena karyawan ini cenderung lebih berpengetahuan tentang operasi organisasi mereka. Dan karenanya dalam posisi yang lebih baik untuk menjawab kuesioner dengan benar, sementara sampel peneliti mungkin terdiri dari beberapa karyawan yang mungkin memiliki jabatan seperti manajer pabrik atau asisten manajer pabrik. 149 tanggapan yang dapat digunakan atau diterima mencerminkan tingkat tanggapan 25,60%. Tingkat respon ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa studi akuntansi manajemen yang melibatkan survei di organisasi manufaktur Australia.
Rata-rata peserta dalam sampel telah memegang jabatannya selama kurang lebih 13 tahun, bertanggung jawab atas rata-rata 39 karyawan, dan rata-rata berusia sekitar 45 tahun. Sebagian besar peserta, sekitar 72,48%, memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Selanjutnya, ukuran kinerja. Ukuran non-finansial dan finansial diukur dengan 9 item instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Lau dan Moser tahun 2008. 5 ukuran non-finansial adalah: yang pertama, tingkat kepuasan karyawan di departemen; yang kedua, jumlah karyawan yang dilatih di departemen; yang ketiga, tingkat pergantian karyawan di departemen; yang keempat, jumlah inovasi yang dikembangkan oleh departemen; yang kelima, adopsi teknologi baru oleh departemen. Selanjutnya, item ukuran keuangan adalah: yang pertama, kemampuan untuk memenuhi anggaran; yang kedua, kemampuan untuk menghindari varians anggaran yang tidak menguntungkan; yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi atau lebih baik menganggarkan biaya atau penjualan; yang keempat, kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang dianggarkan atau pertumbuhan penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam target. 3 ukuran motivasi intrinsik yang terkait dalam partisipasi sebagai tujuan itu sendiri. Yang pertama, karena partisipasi memberi peneliti perasaan pencapaian. Yang kedua, karena partisipasi memberi peneliti rasa kepuasan pribadi yang besar. Yang ketiga, karena partisipasi memberi peneliti perasaan memiliki dan peningkatan identifikasi dengan organisasi peneliti. Selanjutnya, kinerja manajerial. Kinerja karyawan diukur dengan menggunakan instrumen self-rating Mahoney, Giardi, dan Carroll tahun 1965. 8 subdimensi yang mengindikasi kinerja yaitu perencanaan, penyelidikan, koordinasi, evaluasi, pengawasan, staf, negosiasi, dan perwakilan. Item ke-9 adalah ukuran kinerja secara keseluruhan. Responden menilai sendiri kinerja pada skala Likert 7 poin dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. 8 subdimensi kinerja serta item kinerja secara keseluruhan digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Reliabilitas dan validitas skala diperiksa dalam model pengukuran PLS. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan PLS untuk menganalisis data. PLS merupakan suatu teknik statis yang diterima secara luas untuk penelitian akuntansi manajemen. Yang pertama, kita membahas mengenai modal pengukuran. PLS menggunakan modal pengukuran dan modal struktural. Modal pengukuran menjelaskan tautan antara item yang diamati dan variabel laten. Modal struktural ini menjalin hubungan antara konstruksi laten, sementara modal pengukuran dan struktural diperkirakan secara bersamaan di PLS. Interpretasi hasilnya adalah proses 2 langkah. Pada tabel ini menunjukkan bahwa skor keandalan komposit semuanya di atas 0,3, skor alpha Cronbach semuanya melebihi 0,8. Hasil ini menunjukkan keandalan konstruksi yang dapat diterima untuk variabel yang digunakan dalam model. Dalam hal validitas konvergen dan diskriminan dinilai berdasarkan average. Average mewakili varians rata-rata dibagi antara konstruksi dan indikator. Ambang batas average untuk validitas convergence adalah 0,5. Tabel ini menunjukkan bahwa average melebihi 0,5 di semua kasus. Oleh karena itu, validitas convergence ada untuk setiap saluran konstruksi relatif. Selanjutnya, modal struktural. Modal struktural dievaluasi dengan
menguji kekuatan antara koefisien melalui koefisien determinan atau disebut dengan R2. R2 ini merupakan ukuran berorientasi prediksi menghitung hubungan antara varians yang dijelaskan konstruksi laten dan varians total. Oleh karena itu, R2 ini lebih menggambarkan kekuatan prediksi yang lebih tinggi untuk modal struktural. Dalam penelitian ini, R2 untuk kinerja yang dijelaskan seperti financial dan non-financial measure, intrinsik dikendalikan motivasi ekstrinsik adalah 33,70%. Ini menunjukkan hasil yang cukup kuat dibandingkan dengan akuntansi manajemen lainnya sekitar 15%. Pada tabel ini menunjukkan bahwa pembuatan setiap item dalam konstruksi laten yang sesuai lebih tinggi dari item konstruksi laten lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hal ini akhirnya mengvalidasi konstruksi yang didiskriminan juga ditemukan memadai seperti yang ditunjukkan oleh R2 dari statistik reference dibandingkan dengan korelasi antara variabel laten. Pada gambar ini menyajikan arah koefisien dari modal teoritis. Mereka menunjukkan yang pertama berkenaan dengan intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target jalur antara langkah finansial dan motivasi intrinsik positif dan sangat signifikan. Hasil ini memberikan penguatan bagi hipotesis 1, yaitu sejauh mana langkah finansial yang diidentifikasi digunakan dengan evaluasi kinerja karyawan yang diasosiasikan secara positif dan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Kemudian pada gambar ini juga menunjukkan bahwa arah antara langkah-langkah finansial dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dengan penetapan target adalah positif dan signifikan. Hal ini juga didukung oleh hipotesis 2, yaitu sejauh mana langkah-langkah finansial yang diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan diasosiasikan secara positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Pada gambar ini juga menunjukkan arah financial measure dan extrinsic motivasi, yaitu pada hipotesis 3 dan 4. Selanjutnya untuk hubungan antara motivasi dan kinerja karyawan, hipotesis 5 menunjukkan bahwa motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak signifikan dengan performa karyawan. Sebaliknya, hipotesis 6 yaitu motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target dikaitkan positif dengan prestasi pekerjaan karyawan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tindakan non-finansial terhadap prestasi kerja karyawan secara tidak langsung melalui motivasi intrinsik yang dikendalikan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Ini hasilnya konsisten dengan yang pertama, yaitu hipotesis 3 menunjukkan bahwa tindakan non-finansial berhubungan dengan ekstrinsik terkontrol motivasi untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan yang kedua, hipotesis 6 yang menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada gilirannya dan dikaitkan dengan prestasi kerja. Selanjutnya kesimpulan. Studi ini menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja non-finansial dan finansial dan motivasi ekstrinsik, intrinsik, dan terkontrol karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, dan bagaimana kedua bentuk motivasi yang kontras ini pada gilirannya mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian survei ini direspon oleh 149 manajer tingkat menengah. Kemudian analisa data menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target,
ukuran non-finansial dan ukuran finansial berhubungan secara positif dan signifikan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Sebaliknya, dengan motivasi ekstrinsik terkontrol atau terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target, hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran non-finansial yang secara positif dan signifikan berhubungan dengan motivasi ekstrinsik terkontrol. Ukuran keuangan tidak berhubungan secara signifikan dengan bentuk motivasi ini. Pertama, mereka menyarankan bahwa motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dapat dipengaruhi secara signifikan ketika organisasi mengandalkan ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja karyawan mereka. Kedua, mereka menyarankan bahwa kehadiran atau kekhususan ukuran kinerja dan tujuan yang dapat diidentifikasi jauh lebih menarik bagi karyawan daripada ketika tidak ada ukuran atau tujuan yang dapat diidentifikasi sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.